Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi di channel ini. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya bersama keluarga pergi liburan ke kawasan Bandung Selatan, tepatnya di daerah Pangalengan. Di sana kami menginap di sebuah villa yang menyediakan fasilitas glamping. Nama villanya Villa The Bloom. Villa ini layak untuk direkomendasikan ke teman-teman semua karena di sini selain tempatnya strategis karena terletak di jalan utama, juga bangunan glampingnya bisa dibilang keren banget teman-teman, setara dengan hotel berbintang. Oke teman-teman, langsung aja disimak video review Villa The Bloom yang oke banget ini. Jadi teman-teman, waktu pertama kami datang ke sini, kami disambut hujan yang cukup besar. Di lokasi ini kami langsung disambut oleh perwakilan pengelola villa. Oleh beliau, kami diarahkan untuk langsung ke tempat parkir yang cukup luas. Jadi teman-teman yang pergi bersama rombongan, nggak usah khawatir, nggak ke bagian parkir. Dari tempat parkir, kami nggak langsung menuju ke bangunan penginapan, tapi ke kedai kopi yang berada di lokasi villa, buat mengisi perut yang sudah kosong, sekaligus menghangatkan tubuh dengan segelas kopi dan segelas teh panas, karena tadi sempat kehujanan juga. Di sini juga jadi tempat atau spot yang recommended ya teman-teman. Kenapa? Karena selain rasa makanan yang enak, porsinya juga banyak dan harga relatif wajar dan terjangkau. Teman-teman bisa lihat sendiri dari daftar harga di menunya. Contohnya ini nih, sop buntutnya. Sop buntut ini enak banget teman-teman. Ini penuh banget ya, gede-gede dagingnya. Harganya cuma 45.000. Dan teman-teman nggak akan bisa nemuin ini di kota-kota besar selain di sini. Ini chicken cordon bleu, harganya cuma 25.000. Ini tempe mendoan, porsinya banyak, potongan gede-gede, harga cuma 17.000. Nah, ini nasi goreng khasnya The Bloom nih. Nasi goreng spesial The Bloom ini harganya cuma 25.000. Ada ayamnya, ada telurnya, ada acarnya. Wah, ini enak banget rasanya teman-teman. Jadi, kalau di malam hari teman-teman kelaparan dan mager buat keluar ke lokasi, teman-teman bisa order makanan dan minuman dari sini. Dan setelah perut terisi, kami pun langsung menuju ke bangunan glamping. Untuk mencapai ke sana kita harus lewat belakang, kita harus melewati jalan sekitar 1,5 meter. Hal ini bisa dipahami teman-teman karena pihak pengelola ingin memaksimalkan lahan yang ada dan ingin memaksimalkan view ke arah situ Patenggang biar nggak kehalangan orang yang lalu lalang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita review dulu bangunannya. Kita mulai dari bagian depan, teman-teman bisa lihat ini ada perbedaan leveling lantai sekitar 70 cm berbentuk panggung gitu. Ini untuk memaksimalkan biar bangunan di dalamnya itu terjaga kelembabannya. Area teras ini ditutupi dengan vinil motif kayu, jadi antara teras dengan bangunan kamar di dalamnya itu nggak ada perbedaan leveling teman-teman, jadi kayak rata gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri antara teras dengan kamar di dalamnya itu nggak ada perbedaan level. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau hujan bakal masuk dong air di dalam kamar. Nah teman-teman nggak usah khawatir karena pintunya ini dilapisi semacam tirai yang tebal bahannya dan tahan air yang pastinya. Ya teman-teman nggak usah khawatir bakal masuk air. Karena atap dan dinding-dindingnya ini terbuat dari bahan semacam membran gitu ya, yang tahan air dan berat yang pastinya. Itu gak usah khawatir teman-teman karena ini aman. Di konstruksinya itu memakai bahan baja pipa galvanis yang kokoh yang pastinya dan kuat untuk menahan beban. Jadi teman-teman bisa tidur nyenyak di sini tanpa harus ketakutan untuk ambruk konstruksinya. Nah, teman-teman bisa lihat itu si tirainya itu bisa dibuka tutup ya teman-teman. Jadi kayak semacam ada tali sling gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ini dinding atasnya sama atapnya itu full ditutupi kayak semacam plastik ya dari bahan karet membran gitu yang sudah pasti tahan air dan sangat kuat. Nah, ini tadi ya teman-teman cover hujan yang di depan tadi ini bisa dibuka tutup dengan mudah, yang ada pakai sliding dan juga ada pakai semacam belt clip gitu ya. Teman-teman kalau misalnya hujan bisa ditutup dan kalau misalnya pengen bebas view, pengen lihat view dari kamar menuju ke situ Patenggang bisa dibuka kayak ini. Oke teman-teman, setelah kita mereview bangunannya, bahannya, strukturnya, dan lain-lain, kita langsung aja masuk ke dalam kamar. Saya lewat pintu sliding yang ada di belakang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, interiornya itu udah mirip banget dengan hotel berbintang, teman-teman. Saya dan keluarga memilih yang tipe deluxe. Ini ada 2 tempat tidur yang ukuran king size. Ini bisa untuk 2 orang, 1 tempat tidur, berarti 4 kali 2 ya. Colokan tersedia banyak, ini vital banget untuk teman-teman yang harus update status terus. Nah, ini juga bahan-bahan interiornya itu bagus banget teman-teman ya, dengan desain yang minimalis, dengan bahan-bahan yang juga simple kelihatannya dan juga rapi bersih. Nah, juga kualitas buatannya juga bagus. Sekarang kita lihat tempat tidurnya dari dekat.
Nah, teman-teman bisa lihat ini bantalnya itu ada 4 teman-temannya, satu tempat tidur. Berarti teman-teman gak usah khawatir nggak kebagian bantal. Nah, spraynya juga sarung bantalnya itu juga memakai bahan yang berkualitas. Seperti mirip banget dengan hotel bintang. Ini tempat tidurnya ukuran king size teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dempet-dempetan, teman-teman masih bisa untuk 3 orang di sini. Nah, yang asiknya lagi, yang coolnya lagi, di bawah di kolongnya itu ada tempat tidur, ada kasur yang bisa digeser-geser. Nah, tempat tidur ini, kasur ini bisa untuk muat untuk 2 orang. Jadi untuk kapasitas normal itu di tipe deluxe ini teman-teman bisa muat untuk 8 orang. Tapi kalau teman-teman datang dengan rombongan kayak saya nih, datang dengan rombongan besar, ini bisa muat untuk sampai sekitar 12 orang teman-teman. Karena ruang tengahnya ini luas banget, teman-teman bisa tidur aja langsung di lantai tanpa harus merasa kedinginan karena lantai kamarnya ini dilapisi dengan vinil bermotif kayu. Buat teman-teman yang mager, pengen di kamar aja, nggak usah khawatir karena di sini disediakan smart TV untuk hiburan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari perlengkapan interiornya, dari mulai desainnya, bahannya, kerapihannya itu memang setara banget dengan hotel berbintang. Jadi ini bukan glamping yang kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi perlengkapan-perlengkapannya itu memang setara banget dengan hotel berbintang. Lampu pojoknya itu lihat keren banget ya teman-teman. Terus juga bisa lihat itu ada kacanya, terus juga disediakan juga lemari-lemari. Nah, ini juga ada dispenser teman-teman, gak usah khawatir kalau pengen bikin kopi, teh dan atau mie rebus. Nah, teman-teman bisa langsung seduh aja air di sini. Nah, ini contoh lainnya, lampu tempat tidur juga tersedia di masing-masing tempat tidur. Jadi suasana homey dapat banget di glamping ini. Seperti hotel-hotel berbintang, glamping ini juga dilengkapi dengan kulkas mini ya teman-teman. Ini ngebantu banget buat teman-teman yang ingin menyimpan makanan dan minumannya agar lebih awet dan nggak cepat basi. Di sebelahnya ada kabinet buat menyimpan sepatu dan di atasnya itu ada semacam rak buat menyimpan baju ya teman-teman. Tapi mungkin waktu kami datang itu glampingnya ini masih baru, jadi pihak pengelola belum sempat naruh gantungan. Nah teman-teman, di sini juga kayak hotel berbintang disediakan juga welcome drink. Jarnya terbuat dari stainless dan di sini juga ada teh, juga ada gula dan ada kopi dan juga ada tisunya. Jadi memang lengkap banget ya teman-teman. Dan uniknya di sini juga disediakan penyemprot buat serangga. Kenapa? Karena di sini itu daerah perkebunan, jadi di waktu-waktu tertentu akan banyak lalat. Oke teman-teman, setelah kita mereview bagian dalamnya, interiornya, sekarang kita review ke bagian favorit saya, yaitu kamar mandinya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun ini bangunannya itu semi permanen, tapi khusus untuk kamar mandinya itu terbuat dari dinding masif yang terbuat dari bata. Sementara untuk pintunya terbuat dari kaca temper 12 mili yang dilapisi dengan stiker sunblast. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk dan kita inspeksi kamar mandinya. Begitu kita buka pintu, aura kamar mandi hotel berbintangnya tuh kerasa banget teman-teman. Dinding kamar mandinya dilapisi granit tile motif batu dengan ukuran 60 x 120 dan handuk pun disediakan, dan klosetnya itu teman-teman itu diletakkan dengan posisi yang benar. Artinya posisinya itu tersembunyi walaupun pintunya terbuat dari kaca, jadi teman-teman gak usah khawatir akan terlihat kalau teman-teman lagi menggunakan kloset. Sekarang kita lihat ke dalam lagi, kita lihat apa perlengkapan yang ada di dalam kamar mandi ini. Itu di depan ada meja wastafel dan ada wastafelnya juga yang model mangkok. Terus juga disediakan juga hair dryer. Ini memang fasilitas yang standar di hotel berbintang. Dan yang pasti perlengkapan mandi juga disediakan, kayak sikat gigi, odol, terus juga disediakan juga tong sampah yang pastinya untuk kebersihan, untuk menjaga kebersihan. Yang pasti juga disediakan sabun dan juga sampo. Ini walaupun lantainya terbuat dari granit ukuran 60-60, tapi ini motifnya motif kasar, jadi teman-teman gak usah khawatir akan terpeleset kalau lagi pakai kamar mandinya. Villa De Bloom ini terletak di kawasan Pangalengan di dataran tinggi yang pastinya udaranya itu dingin. Jadi teman-teman kalau mau mandi nggak usah khawatir rasa kedinginan karena di sini juga disediakan water heater. Satu hal yang pasti, kamar mandi di sini itu kamar mandi sehat yang namanya sirkulasi udara itu terjaga dengan baik. Di sini disediakan exhaust fan dan juga ventilasi udara alami. Jadi udara yang di dalam kamar mandi ini selalu segar. Kemudian kita lihat handle pintunya itu terbuat dari bahan yang kokoh, dari bahan stainless yang memang dia peruntukan untuk pintu kaca. Sementara yang di bagian dalam handle pintunya itu yang model horizontal yang bisa sekaligus jadi tempat gantungan baju atau gantungan handuk. Sementara untuk leveling lantai, perbedaan antara lantai kamar tidur dengan kamar mandi itu sekitar 10 cm, jadi aman dari becek. Sementara untuk tata cahaya di kamar mandi ini cukup menarik ya teman-teman, karena kombinasi antara direct dan indirect lighting khas hotel berbintang. Setelah mereview bagian dalam, kita langsung aja review bagian luarnya.
Pintunya pintu geser jadi menghemat ruang dan tidak akan mengganggu aktivitas di teras. Setelah terbuka pintu langsung kelihatan pemandangan di situ Patenggang. Memang sedikit disayangkan teman-teman, waktu kami datang itu debit airnya sedikit menurun walaupun sedang musim hujan. Padahal kalau misalnya air itu penuh, itu keren banget pemandangan di sini. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam teras ini. Nah, di sini disediakan meja kursi untuk bersantai. Di teras bagian kiri juga sama, disediakan meja kursi untuk bersantai. Dan yang asiknya di depan itu disediakan semacam halaman kecil sekitar 1,5 meter yang terbuat dari batu koral yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat-lihat pemandangan secara maksimal. Dan yang pasti teman-teman, bahan-bahan yang dipakai di glamping ini, terutama untuk bahan konstruksi, itu sangat-sangat terjaga. Di sini kita bisa lihat untuk bahan konstruksi atap sampai ke tiangnya itu terbuat dari bahan pipa galvanis yang sangat-sangat kokoh. Jadi teman-teman gak usah khawatir akan rubuh kalau misalnya sewaktu-waktu ada angin dan lain-lain. Begitu juga untuk bahan-bahan pintu dan jendela itu terbuat dari bahan aluminium yang kokoh, yang bagus dan berkualitas. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita ngobrolin satu hal yang paling menarik kalau kita nginep di sini di glamping The Bloom ini di daerah Pangalengan ini. Tadi kan sebelumnya saya katakan di depan sini ada kayak taman kecil yang ada batu-batunya. Nah di taman ini kita bisa manfaatkan untuk barbekyuan teman-teman. Sambil kita masak-masak, rebus-rebus, panggang-panggang, kita juga bisa menikmati pemandangan situ Patenggang di malam hari. Cuman satu hal yang harus diingat teman-teman, kalau teman-teman pengen memanfaatkan daerah ini, daerah taman depan ini untuk barbekyuan, teman-teman pertama harus memakainya itu jangan di teras, tapi di daerah tamannya yang ada batu-batuannya. Karena untuk menghindari kebakaran, karena bahan-bahan yang dipakai di sini bahan-bahan yang bukan tahan api. Selain itu, yang pasti teman-teman harus izin dulu ke pengelola untuk mengadakan barbekyuan. Kalau teman-teman bisa menjaga keselamatan dan kebersihan, kemungkinan besar pihak pengelola akan memberikan izin. Nah, satu hal lagi yang penting banget nih teman-teman, kalau teman-teman pengen barbekyuan, pastikan kompornya itu ditaruh di tempat yang aman, di dekat pagar atau di belakang tangga. Happy-happy itu penting, tapi yang namanya keselamatan itu jauh lebih penting. Nah, satu lagi hal penting sebelum saya mengakhiri review ini, sekedar informasi, pihak pengelola glamping The Bloom ini selain menyediakan fasilitas untuk menginap, juga menyediakan fasilitas untuk rafting. Jadi buat kalian yang pengen seru-seruan bersama keluarga, teman-teman atau rombongan bisa langsung menghubungi pihak pengelola untuk memanfaatkan fasilitas rafting ini. Nggak mahal kok, cuma 150.000 per orang dan yang pastinya dijamin seru banget. Oke teman-teman semua, itu tadi review saya tentang sebuah glamping yang terletak di daerah Pangalengan. Glamping yang recommended banget, glamping di Villa The Bloom namanya. Mudah-mudahan video review ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi liburan dan kebingungan mencari tempat yang recommended yang di daerah Pangalengan untuk dijadikan tempat menginap. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like, dan kita bisa berinteraksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya yang mudah-mudahan lebih keren lagi, lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi. Sampai ketemu!